Mama ini rebutan minyak goreng murah di operasi pasar yang digelar petugas di Sperindak, Kecamatan Sombao, Goa, Sulawesi Selatan. Warga berebut karena harga minyak goreng yang dijual di operasi pasar lebih murah dari swalayan maupun pasar tradisional. 1,8 minyak goreng dijual dengan harga Rp26.000. Untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah, warga harus menyertakan KTP. Bukannya anjir karena jasa saya sebagai pagar di sini. Memang langka Pak minyak di sini Pak Dik? Iya. Memang susah didapat Pak? Susah. Langka sekali baru mahal. Mahal Bu, berapa biasa minyak Bu yang kita dapat Bu? Sekarang itu sudah 1 liternya 25 atau 27. 25 sekarang di sini Bu berapa kita belikan Bu? 26. 26 Bu. Iya. Dalam operasi pasar kali ini, Disperindak menyiapkan 998 liter minyak goreng dalam kemasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kepolisian terus berpatroli ke gudang yang dicurigai menjadi lokasi penimbunan minyak goreng. Jika terbukti, polisi pun langsung menangkap pelaku penimbunan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kepolisian sektor Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sudian, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggerebekan, ditemukan 750 dus minyak goreng dalam kemasan 1,8 liter dengan total mencapai ribuan liter minyak goreng. Penggerebekan berawal dari mobil bak terbuka yang dicurigai membawa minyak goreng. Saat digerebek, pemilik minyak goreng berinisial RRA tidak bisa berkutik. Pelaku penimbun mengaku akan menjual kembali minyak goreng kemasan ini dan mendapatkan keuntungan lebih. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, 3 ton minyak goreng kemasan 1 liter ditemukan menumpuk di sebuah gudang di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Pasokan datang tanggal 10 Maret 2022 dan sampai sekarang belum didistribusikan. Polisi pun masih memeriksa pemberkasan dan pemilik gudang apakah ada unsur kesengajaan sehingga membuat minyak goreng sulit didapatkan di pasaran. Di Probolinggo, Jawa Timur, Forkopimda Kota Probolinggo menemukan ribuan stok minyak goreng di sebuah gudang distributor. Dari keterangan pemilik, 3.000 liter minyak goreng baru tiba dan akan disalurkan sesuai pesanan. Namun polisi akan tetap menyelidiki dan memantau pendistribusian agar tidak ada penimbunan. Ke konsumen langsung ini masih tercover untuk Kota Probolinggo. Ada undang-undang perdagangan di situ, terjadi penimbunan dikala sedang terjadi kelangkaan ataupun kebutuhan pangan yang memang banyak oleh masyarakat. Satu sisi ternyata ada satu pelaku, misalnya pelaku usaha yang melakukan penimbunan. Ini bisa dikenakan undang-undang perdagangan. Pihak berwajib akan terus melakukan sidak agar minyak goreng tidak ditimbun dan tidak langka di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga antre saat operasi pasar minyak goreng di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya, setelah menunggu lama, warga dikejutkan dengan kenaikan harga dari pengumuman sebelumnya. Sambil membawa jerigen, ratusan warga mengantre untuk membeli minyak goreng curah di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan jerigen dijajar menunggu giliran untuk diisi. Warga bahkan rela mengantre sejak pagi, walau faktanya pasar murah baru dimulai pukul 11 siang. Ironisnya, warga yang sudah terlanjur mengantri sejak pagi dikejutkan dengan kenaikan harga minyak curah. Dari yang sebelumnya diumumkan Rp11.700 per liter, tiba-tiba naik menjadi Rp14.500 per liternya. Akibatnya warga terpaksa mengurangi pembelian demi menyesuaikan dengan uang yang dibawa. Berapa? Kemarin 11.700. Pengumumannya 11.700. Ya. Nah, terus hari ini 14.500. Terus gimana Bu kalau harga naik ini? Pembeliannya dikurangi atau gimana? Ada yang dikurangi Mas. Kaget ini tadi Bu? Iya. Naiknya sampai berapa sih Bu? Ya. 2.000 lebih Mas. Sebelumnya, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi subsidi minyak goreng kemasan dan mengalihkan subsidi pada minyak goreng curah. Saat ini harga minyak goreng curah disubsidi menjadi Rp14.000 per liternya, sementara harga minyak goreng kemasan mengikuti mekanisme pasar. Maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS.
Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut, minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah. Ironisnya, minyak goreng yang sempat langka di pasaran tiba-tiba berlimpah sesaat setelah pemerintah mencabut HET subsidi minyak goreng kemasan. Hal ini terbukti dari sejumlah toko retail yang kembali memenuhi rak dagangan dengan minyak goreng kemasan dengan harga sesuai mekanisme pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana ketersediaan dan harga minyak goreng di Jakarta dan Bandung? Sudah bersama kami Mahathir Muhammad di Pasar Senen Jakarta dan Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Mahathir, apakah sudah ada penyesuaian harga dari instruksi Menteri Perdagangan? Ya, Wilson, mengenai penyesuaian harga yang memang sudah diberlakukan oleh pemerintah atau semenjak tanggal 16 Maret ketika harga eceran tertinggi sudah dicabut oleh pemerintah, ini memang untuk harga-harga minyak yang berada di Pasar Senen Jakarta, kami sempat berbincang dan juga memantau sedikit bahwa memang harganya masih berada di 35.000, tapi untuk kemasan yang lama, maksudnya artinya ini memang stok yang lama, dalam arti ini sudah memang ada di toko tersebut. Namun untuk kemasan yang premium 2 liter yang baru, apabila mereka mendapatkan stok yang baru, harganya kurang lebih di angka hingga Rp45.000. Berarti ini memang sudah cukup mengikuti harga sesuai yang ditentukan dari pasaran. Berarti ini tidak menentukan harga memang yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya ketika memang pada tanggal 1 Februari di mana pemerintah memang memberlakukan untuk harga per 2 liter Rp35.000, namun ketika dikembalikan harga ke pihak pasar atau pihak eceran bahwa nantinya harga juga sudah mengalami sedikit kenaikan hingga Rp45 hingga Rp50.000. Dan juga mengenai masalah ke stok atau juga ketersediaan yang berada di Pasar Senen, kami melihat memang masih ada beberapa dari tenan-tenan atau juga toko-toko yang masih berada mempunyai stok-stok lama. Namun untuk ketersediaan yang baru nanti kami akan lebih cek lebih lanjut, karena kami mendapatkan kabar, ini juga kalau dilihat dari kaca Anda ramai sekali belakang kami, bahwa kami mendapatkan kabar Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi akan langsung meninjau di Pasar Senen seperti apa ketersediaannya, bagaimana harganya, dan juga apa keluhan-keluhan mungkin dari para pedagang mengenai, dan juga pembeli bagaimana mengenai harga yang memang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah setelah harga eceran tertinggi ini sudah dicabut. Nanti kita akan kabarkan terus kepada Anda, Wilson, mengenai bagaimana sidang yang akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi. Selain berada di Jakarta, pastinya harga eceran tertinggi atau harga minyak goreng di Bandung juga sedikit mengalami kenaikan. Bagaimana keterbatasannya, bagaimana stoknya, kami akan mengantarkan Anda pemirsa untuk langsung berbincang dengan rekan kami yaitu Irfan yang berada di Bandung untuk melaporkan kepada Anda mengenai bagaimana ketersediaan minyak di sana. Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Mbak Hathir. Pemirsa, saat ini harga kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng di pasar tradisional di Kota Bandung masih mengalami kenaikan. Seperti pantauan di pasar tradisional Pasar Sederhana Kota Bandung, dari pantauan harga daging sapi berada di angka Rp140.000 per kilogram dari Rp130.000 per kilogram. Sementara untuk harga daging ayam saat ini berada di harga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam saat ini berada di harga 25 kg dari Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk beberapa komoditi bumbu dapur juga ini mengalami kenaikan. Sementara itu pemirsa, pasca pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah di angka Rp14.000, dari pantauan di pasar sederhana ini para pedagang masih menjual di angka Rp20.000 per liter, dan juga untuk minyak goreng kemasan berada di angka Rp23.000 per liter. Para pedagang juga menyatakan keluhannya kesulitan untuk mendapatkan stok minyak dari produsen. Ataupun juga para pedagang ini menyatakan bahwa stok yang diberikan oleh produsen ini sedikit dibandingkan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Dengan adanya kenaikan kebutuhan
kebutuhan pokok masyarakat ini juga menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun dan mengharapkan agar pemerintah dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat terutama minyak goreng yang ada di pasaran. Dari Bandung kita kembali ke studio bersama Wilson. Baik, terima kasih Irfan Budiawan dari Bandung dan Mahathir Muhammad dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun langsung meninjau ke pasar tradisional Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat guna memastikan stok atau ketersediaan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ini aman. Ya ini namanya pasar tradisional Pak, jadi kita harus menyampaikan. Selain memastikan tidak terjadinya kelangkaan, Sigit juga berdialog langsung dengan para pedagang di pasar untuk mengecek harga jual minyak goreng di pasaran. Dalam tinjauannya, Kapolri masih mendapatkan keluhan dari pedagang soal masih adanya kelangkaan minyak goreng curah, sedangkan permintaan minyak curah dari masyarakat sangat tinggi. Iya Pak, enggak. Ini yang butuhin banyak minyak? Oh banyak banget. Paling laku? Oh banyak Pak. Di antara barang-barang yang ada yang paling dicari minyak? Iyalah, minyak Pak. Sama kan minyak. Ya, kalau gitu saya beli minyaknya juga ya. Masker. Dikasih hadiah masker. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan ini, Sigit juga mensosialisasikan kebijakan terbaru pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp11.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter terkait minyak kemasan yang akan disesuaikan dengan nilai keekonomian. Ribuan warga di Banda Aceh Rabu pagi rela berdesak-desakan di Pasar Al-Mahirah, Kecamatan Kuta Alam. Mereka mengantri membeli sembako murah yang disubsidi pemerintah. Antrian panjang ribuan emak-emak di Pasar Al-Mahirah, Lam Dingin, Banda Aceh terjadi sejak pagi hari. Warga rela antri untuk mendapatkan sembako murah yang disubsidi pemerintah hingga Rp100.000. Sembako sebanyak 5.500 paket yang berisi 10 kg beras, 2 kg gula pasir, minyak goreng, kemasan 4 liter, serta telur yang dijual dengan harga Rp150.000. Pasar murah yang berlangsung selama 4 hari di 2 titik ini mendapat respon positif dari masyarakat, terutama jelang bulan suci Ramadan, ditambah lagi langkanya pasokan minyak goreng di pasaran. Senang belanja ke pasar ini. Pasar murah, sangat-sangat senang. Ada rezeki yang pemerintah berikan. Untuk warga Banda Aceh yang hendak berbelanja di pasar murah tersebut cukup membawa KTP dan perharinya pemerintah hanya menyediakan 1.500 kupon. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ketua RT di Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. Ia menipu ribuan warga dengan modus sembako murah. Ketua RT di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. Ia menipu warga dengan mengiming-imingi paket sembako murah. Paket berisi beras, telur, minyak goreng, dan gula dengan nilai Rp80.000, namun hanya dijual dengan harga Rp60.000 saja. Namun setelah uang dari 1.100 warga terkumpul, Ketua RT malah kabur ke kampung halamannya di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kolabnya itu yang menawarkan sembako fiktif itu ke warga. Contohnya satu kupon di tempat saya itu 60.000 per kupon. Tapi setelah dicek beda-beda harga, ada yang lebih murah. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapolsek Batu Aji dan dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak pandemi masih dirasakan oleh Panti Rehabilitasi Anak-anak Berkebutuhan Khusus di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meringankan beban MNC Peduli, berbagi kebahagiaan kepada para penghuni panti. Mengurus anak berkebutuhan khusus sudah menjadi keseharian Agus Supriyanto.
Pria berumur 43 tahun ini dengan telaten memberikan pendidikan serta terapi kepada 25 anak penyandang disabilitas yang tinggal di panti rehabilitasi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 5 tahun bekerja di panti asuhan, Agus mengaku mengandalkan bantuan dari donatur untuk kebutuhan sehari-hari para penghuni. Namun semenjak pandemi, bantuan dari donatur semakin berkurang jumlahnya. Alangkah baiknya kalau di sana tuh pun orang-orang yang berkelebihan rezeki, yang mempunyai rezeki lebih dan tidak ada wadah untuk menyalurkannya. Kami berharap sekali seperti itu. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, MNC Peduli memberikan bantuan berupa beras untuk meringankan beban panti. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti. Tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu sesama dengan berbagai programnya dalam upaya menekan dampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sebuah minibus yang hangus terbakar setelah menabrak pohon di Jalan Raya Pakubuwono Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis dini hari tadi. Tetap bersama kami.